Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah, luar biasa baik Pak hari ini kabarnya. Bagaimana dengan Pak Rizky hari ini kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Amin. Oh iya Bu Ika, dengar-dengar Bu Ika nih mau cerita nih. Apa yang mau diceritakan Bu Ika? Iya ini Pak Rizky, saya ingin ngobrol, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Rizky terkait dengan permasalahan saya, masalah proses pembelajaran di sekolah saya Pak. Oh, masalah pembelajaran di sekolah Bu Ika ya. Nah, harapannya apa nih Bu Ika dari percakapan kita hari ini? Begini Pak, saya ini permasalahannya masih bingung Pak dengan kondisi proses pembelajaran saya. Kebetulan saya mengajar pendidikan agama dan terkait dengan nilai sikap spiritual anak. Begini Pak, banyak sekali ini ya, kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat. Padahal di setiap pembelajaran ataupun rutinitas di luar lainnya, saya selalu untuk mengingatkan, dan selalu mengingatkan. Seperti itu Pak Rizky. Oke, jadi anak-anak di sekolah Bu Ika banyak yang belum mau sholat ya Bu Ika ya. Nah, Betul. perasaannya Bu Ika tuh bagaimana sih kalau melihat anak-anak seperti itu? Perasaan saya ya sangat prihatin, sedih juga Pak. Mengingat di sela-sela rutinitas ketika saya menanyakan siapa yang sudah sholat, siapa yang belum sholat, adakah yang tadi lupa belum melaksanakan sholat, jawabannya itu sangat luar biasa Pak. Ada sebagian lagi yang menjawab bahwa dia sudah, ada yang menjawab bahwa dia lupa sholat tadi Pak. Bahkan ada satu jawaban dari anak yang membuat saya itu merasa sangat-sangat prihatin. Karena jawabannya apa? Katanya anak tersebut dilarang sholat oleh orang tuanya. Ini yang membuat saya sedih, saya prihatin dengan keadaan saat ini. Kenapa ya Pak, sesama muslim, kenapa masih ada yang tidak mau melaksanakan sholat, padahal itu kan salah satu tugas utama kita sebagai seorang muslim. Nah terkait ini saya ingin mendapatkan solusi Pak terkait dengan permasalahan saya melalui diskusi dan perbincangan saat ini dengan Pak Rizky. Siap Bu Ika, ya berarti ada siswa yang tidak sholat, bahkan ternyata kok ada siswa yang tidak sholat karena dilarang oleh orang tuanya ya Bu Ika ya. Nah kemudian harapannya nanti buat murid Bu Ika itu pinginnya seperti apa Bu Ika? Harapan saya terkait dengan permasalahan ini, ke depan siswa ataupun dengan orang tuanya itu sama-sama mempunyai kesadaran, mempunyai rasa tanggung jawab bahwa yang namanya tugas orang muslim itu yang beribadah, salah satunya adalah dengan sholat. Jadi walaupun kita disibukkan dengan tugas-tugas, anak-anak tugas yang lain, kadang lupa main HP dengan gadgetnya, saya harapannya itu anak tetap bisa memanajemen waktunya terkait tanggung jawab utamanya untuk melaksanakan ibadah terutama sholat. Seperti itu Pak Rizky. Ya Bu Ika, sangat bagus sekali Bu Ika, harapan dari Bu Ika. Kemudian kira-kira faktor apa saja sih Bu yang menyebabkan murid itu kok sampai tidak sholat, itu karena faktor apa itu Bu Ika? Banyak sekali faktornya Pak Rizky yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama, anak itu banyak disuguhi dengan tugas-tugas, katanya pekerjaan tugasnya itu banyak sekali. Kemudian yang kedua, anak juga
masih saja dengan gadgetnya, selalu bercengkerama dengan HP-nya sehingga mereka sampai dengan lupa waktu. Seperti itu Pak Rizky. Oke, berarti itu faktor-faktornya Bu Ika ya. Kemudian Ya. untuk mengatasi hal tersebut nih Bu Ika, kira-kira rencana apa yang akan Bu Ika lakukan? Baik Pak Rizky, terkait dengan permasalahan ini, saya mempunyai rencana ingin merubah kebiasaan siswa saya terkait dengan yang belum mau sholat tepat waktu. Artinya saya akan mencoba di dalam proses pembelajarannya selalu mengingatkan, bahkan selalu menyisipi dengan menyampaikan terkait dengan hal-hal bahwa sholat itu penting. Ada hal-hal yang perlu dilaksanakan sebelum kita sholat, mungkin dimulai dari bersuci, cara berwudunya sesuai dengan ketentuan atau syariat yang ada. Kemudian saya juga akan mencanakan satu program, rencananya adalah melaksanakan sholat sunnah duha secara berjamaah yang terjadwal. Insya Allah jadwalnya setiap hari Jumat secara bergilir, yang mana itu nanti bisa dilaksanakan rutinitas setiap Jumatnya melalui bergilir. Dan terkait dengan orang tua ya Pak, yang melarang ataupun belum memberikan kebebasan anaknya untuk beribadah, terutama sholat, itu rencananya saya akan melaksanakan adanya parenting atau kelas orang tua, yang mana nanti akan mengundang narasumber ataupun pakar yang ahli dalam bidang agama, yang tentunya mudah-mudahan dapat menggugah dari para orang tua terkait pentingnya beribadah, bahkan biar mereka itu paham bagaimana sih menjadi orang tua yang baik, yang orang tua yang ideal dalam keluarga, terutama dalam beribadah bersama dengan keluarganya. Seperti itu Pak Rizky. Oke, rencananya sangat keren sekali nih Bu Ika. Oke, jadi nanti Bu Ika akan mengadakan sholat berjamaah, sholat duha, kemudian sholat Jumat. Kemudian untuk orang tua yang masih memiliki masalah atau belum edukasi anaknya, nanti akan diadakan juga kelas parenting ya Bu Ika ya. Oke, itu sangat keren sekali tuh, sangat inovatif sekali. Nah, untuk merencanakan kegiatan tersebut nih Bu Ika, Bu Ika butuh bantuan dari orang lain atau hanya Bu Ika sendiri tuh bisa melakukannya? Baik Pak Rizky, terkait untuk pelaksanaan rencana saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya tidak bisa melaksanakan sendiri. Saya butuh support, saya butuh dukungan yang terutama dari pemangku kebijakan, dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga dari rekan teman sejawat Pak, guna kelancaran kegiatan saya. Oke, Bu Ika. Kemudian komitmen apa sih Bu Ika yang akan Bu Ika berikan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Terkait itu, komitmen yang saya pegangi yang pertama adalah semangat Pak. Saya akan menanamkan kesemangatan pada diri saya, kemudian mengajak berkolaborasi dengan teman sejawat terkait tadi untuk melaksanakan bersama-sama, dan yang ketiga menanamkan rasa percaya dan yakin bahwa rencana kedepannya itu dapat membuat perubahan, membawa kebaikan kepada siswa-siswi, terutama pada nilai sikap spiritual anak terkait dengan penilaian pendidikan agama. Seperti itu Pak Rizky. Oke, komitmennya sangat keren sekali. Kemudian rencananya kapan nih Bu Ika akan melakukan kegiatan tersebut Bu Ika? Saya ingin melaksanakan segera Pak, insya Allah minggu depan untuk proses pelaksanaannya. Seperti itu Pak Rizky. Oke, berarti rencananya minggu depan Bu Ika akan melaksanakan kegiatan tersebut ya Bu ya. Oke, kegiatannya disusun dengan baik, insya Allah akan bisa berjalan dengan lancar Bu Ika.
Kemudian dari rencana kegiatan yang akan Bu Ika lakukan, itu indikator keberhasilannya itu nanti dilihatnya bagaimana Bu Ika? Baik Pak Rizky, terkait indikator keberhasilan rencana saya, yang pertama saya berharap nanti dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, terutama pada siswa-siswi saya terkait dengan pentingnya melaksanakan ibadah, terutama sholat. Kemudian yang kedua, terkait untuk orang tua yang tadi masih melarang, membatasi siswanya untuk anaknya untuk melaksanakan ibadah, mudah-mudahan itu disadaran yang tinggi juga bahwa tugas sebagai orang tua anaknya, terutama hal ibadah di dalam keluarganya. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran, Kak. Kurang lebihnya seperti itu indikatornya yang ingin saya capai. Iya, berarti indikator keberhasilannya seperti itu ya Bu Ika ya. Oke Bu Ika, minggu depan rencananya Bu Ika akan melakukan kegiatan tersebut. Saya tunggu nanti hasil dari rencana kegiatan yang Bu Ika lakukan. Oke Bu Ika, kesimpulannya apa nih Bu Ika pada coaching kita hari ini Bu Ika? Ini tadi kan aku udah merekam. Baik Pak Rizky, untuk Ini kan? Ya. bincangan dan coaching kita hari ini, alhamdulillah saya dapat menyimpulkan hari ini banyak sekali mendapatkan gambaran terkait dengan solusi yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan permasalahan di pembelajaran saya, dan saya mendapatkan support yang luar biasa Pak Rizky ketika sudah berbincang dengan Pak Rizky, dan harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana bisa saya laksanakan dengan baik, kemudian ada hasil yang dapat dicapai dari proses yang nanti saya laksanakan. Kurang lebihnya seperti itu Pak Rizky. Oke Bu Ika, jadi rencana Bu Ika sudah sangat matang sekali, tinggal nanti merealisasikan di tempat Bu Ika ya Bu Ika. Kapan nih kita akan mengadakan coaching lagi? Insya Allah pasca saya melaksanakan rencana ya Pak. Rencana kan minggu depan, jadi pasca minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bisa coaching kembali. Oke Bu Ika, semangat ya untuk nanti melaksanakan rencana kegiatannya. Semoga berhasil. Nanti saya tunggu untuk cerita-cerita berikutnya Bu Ika. Semoga ada cerita-cerita yang lebih bagus lagi dan nanti kita bisa coaching lagi ya Bu Ika ya. Terima kasih Bu Ika. Siap Pak Rizky, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky.